Halo guys, sebelumnya gue mau minta maaf untuk beberapa pertemuan yang gue nggak bisa datang dan untuk mengganti pertemuan yang nggak terpenuhi, gue coba bikin video ini untuk agar kalian bisa tetap mengikuti perkuliahan tanpa harus ada kuliah pengganti. Dan seperti yang sudah gue janjikan di minggu sebelumnya adalah kita akan membahas tentang visual musik. Eh, Visual musik itu adalah apa ya? Adalah visual untuk untuk mensupport adanya performance musik biasanya sih. Eh, dan gue akan coba liatin beberapa contoh yang pernah ada. Seperti di sini ada Ariana Grande untuk Victoria's Secret Fashion Show 2015. Oke, lo bisa lihat di lantainya. Ini adalah visual pendukung untuk musik yang dinyanyikan, untuk lagu yang dinyanyikan oleh Ariana Grande. Kita coba cepetin gimana ya. Oke. Oke, dan ini berkembang sampai ke belakangnya juga. Malah sampai ke di sini ada gantungan-gantungannya. Oke. Ini ada LED. Ini visual-visual penunjang untuk lagunya yang dimana di sini apa ya? Mungkin memvisualisasikan tentang seksinya acara ini, cewek-ceweknya, warna-warnanya lo bisa lihat sendiri. Seru banget visualnya. Dan ada lagi untuk Katy Perry, ini Super Bowl 2015. Super Bowl ini lumayan eksperimental sih untuk visual musiknya, karena mereka biasanya juga sudah sampai video mapping gitu. Seperti umumnya stadium yang bentuknya kalau kayak kolosium di mana penonton duduknya memutar, maka di sini potensi visualnya adalah di bagian tengah, di bagian lapangan. Oke. Nggak ada layar di belakang, tapi mereka memanfaatkan lantai. Itu juga bisa terjadi sih, banyak terjadi di luar negeri, biasanya di Amerika. Cukup. Mungkin Metallica juga pernah melakukannya. Mungkin kalian udah ada yang nonton Through the Never ya kalau nggak salah. Through the Never, benar-benar. Ini ada beberapa visual tema peperangan untuk lagunya. Bisa dilihat di sini visual itu sangat menunjang apa yang apa yang disampaikan oleh bandnya melalui lagunya.
Oke, lebih gitu ya. Ini orang jalan, prajurit jalan aja sih, nggak yang terlalu banyak visual. Dan ini mungkin kalau di dalam negeri ya, kalau bisa lihat standar sih. Ini visual ini nih, nggak terlalu banyak dimainin. Visualnya gitu aja sih. Because I Iklan love you. dulu lagi kan. I want to be your only guy. Because I love Itu yang dari dalam negeri. Dan Skrillex juga pernah melakukannya di tour Mothership dia di 2 atau 3 tahun yang lalu. Ini adalah V-Square Labs yang bikin. Ya. Ini udah pakai programming di mana pergerakan DJ-nya itu terekam dan ada di sini mengikuti gerakan DJ. Jadi ada instalasinya sih ini. Ini begini salah satu bentuk visual musik juga. Dan ada lagi kalau lo mau lebih serius lagi, ini Anti VJ juga pernah buat, The Ark namanya. Jalan kan? Ini error deh. Tadi sih jalan. Oke. Ya. Kurang lebih gitulah. Tetap nggak jalan. Oke. Dan untuk gue sendiri, gue juga pernah bikin visual musik. Itu sorry. Portofolio audio visual 2013 G-Shock. Ini gue buat untuk G-Shock ulang tahun ke-30 G-Shock waktu itu. Coba kalian lihat dulu. Oke. Itu juga merupakan sebuah visual musik yang dimana waktu itu materi ini dijadikan untuk
untuk video mapping G-Shock di Ancol kalau nggak salah, dan gue kebagian untuk ngisi satu lagu di situ. Mungkin kalian kurang lebih udah cukup paham ya apa itu visual musik, dan selanjutnya mungkin yang akan gue coba terangkan adalah bagaimana cara membuat visual musik. Seperti yang tadi gue perlihatkan di G-Shock, itu terdapat beberapa, sebenarnya bukan cuma yang di G-Shock ini sih, dari beberapa yang tadi juga, contoh-contoh yang tadi, mungkin kalian bisa lihat bagaimana sebuah lagu itu bisa diinterpretasikan. Jadi, saat pertama kali kalian mendapatkan brief mengenai apa lagunya yang akan divisualisasikan, tentunya ada proses pembuatan konsep untuk memvisualisasikan musik yang akan kalian visualisasikan. Seperti contohnya untuk di G-Shock ini, musik yang harus gue visualisasikan adalah musik trap. Dan waktu itu sebenarnya musik yang harus divisualisasikan itu ada 3, yang terbagi menjadi 3. Satu musik itu 1 menit, dan dalam 3 musik itu juga punya genre yang berbeda-beda, dan kebetulan gue dapetnya yang trap. Dan untuk musik trap kebetulan gue emang cukup suka, dan brief yang waktu itu gue terima adalah buat ini seartsy mungkin, bahwa G-Shock itu adalah jamnya anak muda, berjiwa muda, adventurous, dan dan urban banget sih waktu itu, begitu kalau nggak salah. Dan itulah alasan kenapa gue coba bikin kedekatan antara musik antara G-Shock dengan hip hop, dengan gue menampilkan seperti yang sempat kalian lihat mungkin di sini adalah, di sini ada ada tembok dengan tagging dengan graffiti. Terus di sini juga sempat ditampilkan yang ini, gayanya graffiti banget dengan gaya-gaya kayak gini. Terus warna-warnanya yang cenderung gelap. Terus artnya juga di sini gue coba tampilkan adalah tumpahan cat yang mewakili warna-warna dari G-Shock. Kurang lebih itu sih yang mungkin bisa gue jelaskan kenapa gue membuat video ini seperti ini. Dan gue harap kalian memahami bahwa pembuatan visual musik itu juga harus memiliki konsep yang kuat agar audiens yang melihat visual musik yang kalian buat itu juga jadi ngerti apa yang akan kalian sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Dan itu kita sudah melewati tahap pertama, yaitu pre-production untuk visual musik ini pastinya adalah pemilihan musik dan juga konsep. Dan dari konsep itu kalian tahu seperti apa kalian akan menyampaikan musik itu lewat visual. Dan setelah itu kalian harus memasuki proses produksi. Proses produksinya sendiri, mungkin di sini gue coba bisa bongkar apa yang waktu itu gue pernah buat. Ini font ada beberapa yang hilang, jadi mohon dimaklumi. Ini prosesnya, dimana gue berusaha untuk menyiapkan beberapa visual untuk nantinya bisa gue ini visual yang gue gunakan untuk outro, karena menurut gue hal yang paling penting dari
dari video ini adalah outro-nya, di mana gue harus menampilkan logo ini waktu itu adalah logo dari 30 tahun G-Shock. Ini logo utamanya, dan ini adalah elemen desain yang harus ditampilkan di video ini. Di setiap video sebenarnya sih. Dan dari situ gue pertama-tama adalah bikin outro-nya gitu. Dan untuk tapi gue nggak mungkin bikin cuma ini kan. Gue coba juga bikin bikin macem-macem. Ini sebenarnya bukan berarti ini intro sih tadinya, karena gue harus bikin beberapa alternatif, dan gue coba bikin apa ya, waktu itu buat gue yang salah satu hal yang sangat yang cukup artsy tapi juga urban itu adalah light graffiti, dan gue coba bikin di sini. Nggak light graffiti beneran sih. Dan ini kurang lebih mungkin kalian juga tadi sempat lihat. Dan ini yang catnya banyak banget sebenarnya, ini yang akhirnya kepake cuma sedikit, cuma potongan-potongan. Ini untuk mewakili betapa variatifnya warna-warna G-Shock. Dan ini juga ada. Ini sih buat asik-asikan aja sih, ganti-ganti warna ya kan. Dan ya kurang lebih gitulah. Untuk menyiapkan untuk satu lagu, gue harus menyiapkan beberapa visual yang nantinya akan gue edit untuk gue satu-satu ini kayak gini. Intronya gue pakai G2, dan setelah G2 gue akan menampilkan juga mana nih? Ini G2, G3 kayak gitu-gitu sih. Ini banyak yang harus dicampurkan di sini. Jadi sebenarnya pembuatan visual musik ini kurang lebih sebenarnya kayak masak sih. Dan kalian harus memahami musik yang akan kalian kerjakan. Seperti apa ya? Apa itu bagian intro, menyampaikan apa di bagian intro, lalu terus apa itu bagian isi. Di isi itu kadang ada yang verse, ada yang untuk instrumen ya. Kalian harus bisa memotong-motong musik itulah. Ada outro-nya juga, mungkin ada bridge-nya, mungkin ada macam-macam. Dan itu kalian harus petakan musik itu. Dan setelah itu dari situ kalian bisa memikirkan seperti apa visual yang harus kalian sajikan. Kebetulan ini yang gue buat waktu itu adalah untuk video mapping, di mana akan ada mal G-Shock besar. Seperti kayaknya sih ada deh kalau nggak salah di sini. G-Shock. Nggak ada rupanya. Ya, jadi nanti saat kalian harus membuat visual musik, jangan terpaku kalian juga harus pakai ini untuk produk, atau ada satu hal penting di tengah. Jangan seperti itu, karena itu bukan keharusan. Jadi buatlah semua kalian. Dan setelah ini mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa lewat email atau lewat WhatsApp atau lewat Line. Untuk WhatsApp
kalian bisa hubungi gue di 0821 1258 3263. Kalau lain gue lupa, lain gue apa ya? Ya ini aja deh dulu. Di sini dan setelah ini kalian akan ditugaskan untuk membuat sebuah visual musik dari musik yang kalian pilih. Nggak usah panjang-panjang, mungkin bisa 1 menit aja. Akan lebih baik lagi kalau kalian bisa nge-cut musik itu sendiri, biar kedengarannya lebih ideal, nggak cuman asal cut. 1 menit cukup, dan tentukan musik kalian. Mungkin di awal ini gue akan minta konsepnya, konsep seperti apa yang akan kalian sajikan, dan mungkin dari situ kita bisa bicarakan visual seperti apa yang bisa yang memungkinkan untuk kalian buat untuk project kalian ini, gitu sih. Mungkin kalau mau ada yang ditanyakan bisa lewat tadi yang gue kasih di sini. Dan mudah-mudahan dari materi yang gue kasih sekarang ini, kalian bisa cukup paham dan bisa mengerjakan tugas kalian. Oke? Kalau begitu, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Jailah. Kayak berita olahraga. Oke. Bye.